Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa di materi kuliah saya perencanaan SDM minggu kedua 15 Maret 2022, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai belum munculnya di sini. Ya, pada hari ini kita membahas materi mempersiapkan SDM untuk mengantisipasi prediksi perubahan lingkungan bisnis sepanjang abad 21. Ya, bisnis adalah aspek kehidupan manusia modern yang sangat dinamis. Sifat dinamis itu disebabkan bisnis berhubungan dengan kebutuhan atau need manusia bersifat dinamis pula. Untuk memperoleh kenyamanan, kemudahan, dan untuk meningkatkan prestise dalam menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupan modern, manusia selalu membutuhkan produk yang lebih baik kualitasnya atau produk baru dari dunia bisnis. Kebutuhan manusia sebagai konsumen itu merupakan peluang yang tidak pernah berakhir bagi dunia bisnis untuk terus berusaha menciptakan produk baru atau sekurang-kurangnya meningkatkan kualitas produk lama yang telah berhasil memberikan kepuasan pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, dari slide pertama ini aja bisa kita simpulkan bahwa manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah puas, ya, selalu ingin mencoba hal-hal baru, selalu menginginkan lebih dari satu. Untuk itu peluang bagi pembisnis, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menginginkan selalu perubahan. Oke. Nah, dengan kata lain, para pelaku bisnis harus terus berusaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, ya. Dalam kondisi seperti itu, setiap organisasi atau perusahaan akan selalu menghadapi tantangan baru baik dari dalam maupun luar organisasi perusahaan masing-masing. Sesuai dengan hasil prediksi lingkungan bisnis sepanjang abad 21, setiap organisasi atau perusahaan akan menghadapi masalah yang berhubungan dengan eksistensinya. Dengan kata lain, setiap organisasi atau perusahaan diprediksi akan menghadapi masalah perencanaan SDM apabila menginginkan eksistensinya dapat dipertahankan dan dikembangkan sepanjang abad 21. Oke. Nah, di sini kita membaca bersama adalah yang pertama, prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis sepanjang abad 21. Karakteristik umum lingkungan bisnis sepanjang abad 21 sebagai hasil prediksi itu antara lain globalisasi berciri perubahan yang cepat, ya, atau rapid change. Globalisasi lingkungan bisnis membawa perubahan nilai-nilai kehidupan yang berpengaruh pada sikap konsumen dalam mengkonsumsi produk sebuah organisasi atau perusahaan. Nilai-nilai individualistis dan materialistis yang mengglobal pada sebagian besar konsumen di lingkungan masyarakat maju dan modern, terutama di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar. Nilai-nilai itu menyebabkan perubahan pada kebutuhan dan keinginan konsumen dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang dan jasa yang bergerak pada kualitas dan kecanggihan teknologinya untuk memperoleh semakin banyak kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan, ya. Seperti yang dapat kita lihat di masa sekarang, ya, bahwa semuanya serba instan, ya. Sampai kita belajar pun tidak perlu repot-repot ke perpustakaan, kita cukup membuka internet, ya. Jadi manusia di masa modern ini menginginkan kemudahan, kenyamanan, dan kebaruan selalu, ya. Jadi karena manusia itu cepat bosan. Oke, jadi di sini para pembisnis harus jeli untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, karena kebutuhan manusia itu setiap hari berubah-ubah, ya, berubah, tidak pernah tetap gitu, dan selalu menginginkan hal yang baru. Oke. Yang kedua, dari sini yang kedua, persaingan yang semakin ketat dan berat, ya, otomatis, ya, dengan kalau kita membuka bisnis tidak mungkin tidak ada persaingan, ya. Untuk itu kita harus selalu bisa membaca konsumen, bisa mengetahui kebutuhan manusia setiap harinya, ya. Jangan kita hanya monoton, umpamanya ini, ya,
ya kita hidup di tahun 90-an ya, yang menjual nasi uduk itu hanya apa menunya itu bihun ya, tahu, semur dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah lebih divariatif ya, karena anak-anak sekarang tidak akan mengenal nasi uduk kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin nasi uduknya itu warnanya mungkin warna ungu mungkin ya, atau ditambah dengan menu ayam yang dimasak dengan resep-resep kekinian, mungkin itu akan lebih laku ya. Jadi dalam kondisi itu berarti setiap perusahaan domestik dan multinasional harus memiliki SDM yang mampu menetapkan kapan dan dalam bidang apa harus bekerja sama dan bersaing satu dengan yang lainnya. Di sini juga persaingan itu bukan hanya produk apa yang kita jual atau apa yang kita pasarkan, tapi kita juga bersaing dengan memiliki SDM ya. SDM-nya harus berkualitas ya. Kalau tidak memiliki SDM yang berkualitas, otomatis kita tidak bisa mengikuti persaingan bisnis yang ada ya. Yang ada kita akan bangkrut atau mundur dari dunia bisnis kalau kita mempunyai SDM yang bagus ya. Yang ketiga, konsep perdagangan bebas yang tidak dapat ditunda. Pelaku bisnis harus semakin memahami dan bersedia menerima kenyataan bahwa untuk memasuki perdagangan bebas diperlukan SDM yang berkualitas internasional ya. Seperti yang Bu Zakia sampaikan tadi di awal ya. Jadi SDM sekarang ini tidak seperti dulu. Dulu yang penting dia mau bekerja ya, mungkin hanya tamat SMA sudah bisa ya. Kalau sekarang tidak bisa, S1 saja, bahkan di zaman sekarang ini miris ya, banyak yang hanya bekerja sebagai pelayan toko atau sebagai kurir dan sebagainya, karena banyaknya pekerja tapi lapangan pekerjaannya itu makin sedikit, atau lapangan pekerjaannya banyak tapi membutuhkan SDM yang berkualitas internasional seperti IT dan bahasa. Itu sudah satu keharusan ya kalau kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ya, karena kita semua sekarang menggunakan IT, jadi kita harus paham soal itu ya. Yang keempat, dilema bisnis sepanjang abad 21. Pelaku bisnis selain harus mampu menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkannya untuk memasuki bisnis internasional, juga perlu memberikan perhatian pada peningkatan kualitas SDM potensial yang dimilikinya agar memiliki kompetensi internasional dalam menjalankan operasional bisnisnya. Artinya di sini jika kita sudah memiliki SDM yang kita miliki harus diprogres ya, harus ditingkatkan, mungkin memberikan pelatihan atau menyekolahkan lagi yang lebih tinggi dan sebagainya dengan ikatan dinas, otomatis semua kembali ke perusahaan itu nanti ya. Tapi kalau tidak diberi persyaratan atau ikatan dinas, nanti setelah dia diberikan pelatihan, diberi peningkatan, bisa saja SDM itu akan mencari pekerjaan yang lain ya. Itu harus perusahaan harus jelas itu ya perjanjiannya dengan SDM-nya atau karyawannya. Oke. 5. Meningkatkan isu sosial politik yang berpengaruh pada dunia bisnis. Dunia bisnis yang merupakan bagian dari kehidupan ekonomi suatu bangsa sangat peka atau sensitif pada kondisi sosial politik nasional dan internasional. Kondisi sosial politik yang tidak stabil sulit memprediksi dampaknya terhadap kegiatan dan perkembangan bisnis ya. Ini maksudnya meningkatkan isu sosial politik ini berpengaruh ya pada dunia bisnis. Misal ya, kalau seperti ini zaman COVID ini aja ya, kalau seandainya negara Amerika mencetuskan bahwa munculnya ini Omikron ya, yang baru-baru ini Omikron umpamanya ya, paling tidak itu mempengaruhi perekonomian. Jadi hanya isu-isu kecil seperti itu saja kalau dicetuskan, apalagi yang mencetuskan adalah negara yang maju, maka akan berpengaruh dengan dunia bisnis. Jadi kita harus paham apakah itu hanya isu, apakah itu memang benar. Itu pebisnis harus paham dan jeli ya. Oke. Nah, yang B, kita memasuki usaha mengadaptasi dan mengantisipasi prediksi beberapa ini ulang lagi ya. Tadi kepencet Bu, maaf. Usaha nanti diedit aja ya.
Nah, yang B, usaha mengadaptasi dan mengantisipasi prediksi bisnis sepanjang abad 21. Beberapa usaha mengadaptasi dan mengantisipasi itu antara lain dapat dilakukan. Yang pertama, adaptasi dan antisipasi dari sudut organisasi perusahaan. Antisipasi melalui adaptasi framework ya, organisasi atau perusahaan. Organisasi perusahaan harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, terutama dalam proses produksi dan pemasaran produknya. Berikutnya, yang berikutnya adalah adaptasi dan antisipasi dari sudut SDM. SDM yang akan dipekerjakan di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki kualifikasi. Yang A, memiliki kemampuan kompetitif ya, SDM kompetitif, memiliki kemampuan yang berkualitas tinggi, SDM berkualitas. Yang ketiga, antisipasi dan adaptasi dari sudut manajemen SDM profesional ya, ketika bersama ya. Organisasi atau perusahaan tidak cukup hanya mampu merumuskan perencanaan SDM yang baik, tetapi mampu pula menindaklanjutinya dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi calon pekerja secara profesional, karena hasilnya tidak berdaya guna secara maksimal jika tidak diiringi dengan kemampuan pembinaan setelah SDM dipekerjakan. Oleh karena itulah diperlukan kemampuan mengadaptasi dan mengantisipasi hasil prediksi tantangan bisnis dan abad 21 melalui kegiatan manajemen SDM profesional ya. Di sini maksudnya adalah bahwa perusahaan harus benar-benar merekrut ya, menseleksi pegawainya, calon pegawainya adalah yang berkualitas ya, bahkan yang bisa setara dengan internasional, agar kalau ada perubahan di setiap masanya untuk bisnis, kita sudah mempunyai SDM yang profesional. Jadi harus terus diprogres ya, kalau kita sudah mempunyai karyawan gitu ya. Jadi karyawan itu jangan hanya didiamkan aja, jangan ada di zona aman itu saja. Umpamanya kalau dia sebagai bagian umum sampai pensiun dia di bagian umum saja. Jadi kalau bisa kita di-rolling agar semua sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan itu bisa mengetahui semua pekerjaan-pekerjaan yang harus yang dilakukan di perusahaan itu, agar pemimpin juga harus mengetahui, siapa tahu yang tadinya di bagian umum dipindahkan ke bagian pemasaran, ternyata dia lebih pintar di bagian pemasaran, bahkan keuntungan perusahaan meningkat dan sebagainya. Itu gunanya pemimpin untuk mengetahui para SDM-nya ya. Jadi jangan hanya diletakkan di situ saja sampai pensiun, itu merugikan perusahaan juga dan merugikan SDM-nya karena dia tidak mempunyai pengalaman lain ya. Oke, berikutnya. Oke, ternyata sambil itu ya. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tapi nanti ada diskusi sedikit ya dengan saya ya. Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Tidak ada, Bu. jadi kesimpulan dari materi pada hari ini untuk mempersiapkan ya zaman yang semakin modern ya, perusahaan atau pembisnis harus mempunyai SDM yang berkualitas ya, internasional, yang profesional. Nah, kalau perusahaan mempunyai kriteria seperti itu, kita sebagai ini ya, yang belum kerja, kita harus memprogres diri kita ya. Boleh kita S1 tapi kita mempunyai keahlian IT, mungkin bahasa, atau kita pintar di bidang olahraga ya dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya mempunyai ijazah saja tapi mempunyai keahlian lain. Itu biasanya mempengaruhi ini ya, jabatan kalian nanti kalau seandainya di dalam suatu perusahaan, karena di mana-mana pemimpin menyukai karyawan yang mempunyai kreativitas ya, gitu ya. Tidak hanya bisa mengerjakan satu hal saja ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi sudah saya share persiakan, nanti saya share lagi di grup ya. Tolong absennya. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita